Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahendra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen dan organisasi. Organisasi adalah sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu yang berupaya untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui kerjasama. Sumber daya organisasi. Yang pertama, sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya fisik, sumber daya keuangan, sumber daya alam, dan lain-lain. Pengertian manajemen. Manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan mengendalikan sumber daya organisasi. Kegiatan dalam fungsi perencanaan, menetapkan tujuan dan target bisnis, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, dan menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Kegiatan dalam fungsi pengorganisasian. Yang pertama, mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan. 2. Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Yang ketiga, kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Yang keempat, kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Manajemen informasi. Manajemen informasi adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka panjang. Untuk memastikan itu, manajemen informasi bertugas untuk menyediakan seluruh informasi yang terkait dengan kegiatan perusahaan, baik informasi internal maupun eksternal, yang dapat mendorong kegiatan bisnis yang dijalankan tetap mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Mendirikan dan memperbarui organisasi. Sebagai bisnis yang dimiliki dan dikelola secara lokal, seringkali dengan jumlah karyawan yang amat sedikit bekerja di suatu lokasi. Kewirausahaan. Seorang pelopor bisnis baru atau seorang manajer yang mencoba untuk memperbaiki suatu unit organisasi dengan memprakarsai perubahan produk. Fungsi yang spesifik untuk wirausahaan adalah kemampuan mengambil faktor-faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, dan modal, dan menggunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Manfaat kewirausahaan ada 4. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, dan kedua, produktivitas, 3, teknologi, produk dan jasa baru, dan yang keempat, perubahan pasar. 5 dimensi perbedaan antara manajer dan kewirausahawan. Yang pertama, kebutuhan akan berprestasi. Yang kedua, wirausahawan mempunyai kebutuhan untuk berprestasi yang tinggi. 3. Letak kendali. Ini adalah ide bahwa individu mengendalikan hidup mereka sendiri, bukan keberuntungan atau nasib. Dan terakhir, toleransi terhadap risiko. Wirausahawan yang bersedia mengambil risiko. Manajemen sumber daya manusia terbagi menjadi 2. Yang pertama, mengetahui peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi perusahaan sebagai salah satu langkah perorganisasian. Yang kedua, mengetahui proses manajemen sumber daya manusia sebagai upaya untuk mendapatkan orang-orang dalam organisasi yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tuntunan perubahan yang dihadapi oleh organisasi. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuan. Proses manajemen sumber daya manusia ada 5 bagian. Yang pertama, human resource planning. Yang kedua, personal procurement. Yang ketiga, personal development. Yang keempat, personal maintenance. Yang kelima, personal utilization. Langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia.
Castro, Hashtag, dan Douglas. Yang pertama, representasi dan refleksi dari rencana strategis perusahaan. Yang kedua, analisa dari kualifikasi tugas yang akan diemban oleh tenaga kerja. Yang ketiga, analisa ketersediaan tenaga kerja. Yang keempat, melakukan tindakan inisiatif. Dan yang terakhir, evaluasi dan modifikasi tindakan.